Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Wahyu dari tim Edu Ternak. Teman-teman, kali ini kita lagi berada di kandang Laskar Ternak. Mungkin teman-teman yang sudah malang buana di dunia peternakan kambing domba pasti udah kenal yang ada di samping saya ini. Karena beliau ini adalah senior core of the core-nya peternak. Jadi saya kenal sama beliau ini dari tahun 2014 ya Mas. Iya, waktu itu perkumpulan peternak di Trawas. Di rumahnya Abayus. Di rumahnya Abayus. Waktu itu kita kumpul-kumpul karena ya inginnya melihat masa depan peternakan ini seperti apa kayak gitulah. Jadi ngobrol-ngobrol sesama peternak kayak gitu. Nah, kali ini kita main lagi dan baru pertama kali sih kebetulan ke sini di desa apa Mas? Di Desa Sidomukti, Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro. Nah, ini berarti masih di Bojonegoro ya. Jadi emang kegiatan kita full beberapa hari ini kita di Bojonegoro dan kita cari peternak-peternak yang memang perlu waktunya untuk disaringkan lah apa saja pengalamannya selama ini kayak gitu. Mungkin langsung saja sedikit perkenalan akan disampaikan langsung oleh Mas Aringga. Monggo Mas. Oke. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya Juragan Wahyu datang. Iya, saya ketemu dulu tahun 2014 itu masih unyu-unyu. Sekarang keren. Alhamdulillah kita kemarin ketemu di Kediri ya. Iya, di Kediri. Dua hari, alhamdulillah sekarang sudah di Bojonegoro. Perkenalkan teman-teman, nama saya Aringga Bayu Puspita, owner dari Laskar Ternak. Laskar Ternak ini berada di Bojonegoro, tepatnya di Desa Sidomukti, Kecamatan Kepoh Baru, Kabupaten Bojonegoro. Ada nomor HP-nya kan? Ya mestinya ono. Barangkali nggak ada. Kalau ada mungkin buat teman-teman nanti yang mau main ke sini nanti bisa dikasih ya. Oke, nomornya ini nomor cantik teman-teman. 08565 168 168. Oh iya. Cantik banget ya. Kalau nomor adminnya aja nggak Mas? Ada. Banyak ini. Kebetulan kalau saya lihat di sini ternyata luar biasa. Bisnisnya mulai dari trading ya. Iya benar. Trading, pengemukan, ada breeding juga, ada akikah juga, ada kurban juga ya Mas. Ada kurban juga. Jadi sebenarnya core bisnis utama dari Laskar Ternak ini apa Mas? Core-nya yaitu di trading kambing domba. Trading kambing domba. Trading kambing domba dan pengemukan. Pengemukan. Ya. Itu pengemukannya itu kemitraan. Iya. Jadi yang pertama tadi yang benar. Trading kambing domba. Soalnya pengemukannya di mitra-mitra. Oh iya. Jadi artinya di sini ada pemberdayaan masyarakat mungkin ya bahasanya. Iya, kita ada SPR namanya, Sekolah Peternakan Rakyat. Oh, di sini juga ada di sini. Oh, soalnya saya lihat juga ada di Lamongan sini Babat juga. Ya, ada di Babat, terus ada di Gedung Adem sini. Oh, iya, kalau yang SPR kambing domba di Bojonegoro ini salah satunya di sini. Oh, ada beberapa titik. Barengan kita itu ada 5 titik. Cuma yang jalan tuh mungkin 3-an. Oh, itu di SPR itu apa Mas? SPR itu? SPR itu Sekolah Peternakan Rakyat yang dulu digagas oleh Prof. Mulatno dari IPB. Jadi fokus besarnya sebenarnya membangun mindset masyarakat. Jadi yang dulu ternaknya hanya 2-10 ekor, kita scale up jadi 40 ekor. Kalau dulu kan namanya program pemerintah. Iya. Rata-rata itu kan mikirnya bantuan. Nah, di SPR ini uniknya teman-teman itu nggak dijejali seperti itu. Bantuan proposal, tapi lebih ke peningkatan kapasitas mereka dalam beternak. Yang dulu mungkin punya 10 ekor ngarit, terus diajarin pembuatan silase. Terus dulu yang hanya sendiri-sendiri, misalnya mereka capek dengan kegiatan itu, akhirnya alhamdulillah dengan adanya SPR itu terbantu. Terbantu mulai dari mindsetnya. Yang penting mindsetnya dulu. Kalau saya itu ke teman-teman tuh sering nyatakan, kita itu
belum jadi peternak kalau belum punya 40 ekor. Oh gitu. Kenapa gitu Mas? Karena syarat sebagai muzaki dalam Islam itu kita punya 40 ekor. Oh, kita itu diwajibkan juga. zakat itu kan kalau kita sebulan punya, dalam setahun punya 40 ekor. Oh, wah ini menarik sebenarnya. Soalnya jarang ada yang membahas tentang zakat ternak domba ya. Ternak kambing domba itu masih jarang. Bagi teman-teman yang mungkin kapasitasnya udah 1000, nah ini harus memikirkan juga ini untuk jangan masalah jadi zakat. salah bahan. Nah, sebenarnya kalau untuk apa ya aktivitas harian di sini, kalau jenengan sendiri itu lebih banyak di luar atau di farm, Mas? Saya lebih banyak di luar, Mas. Di luar. Iya, lebih banyak di luar karena kita kan bisnisnya banyak B2B. Jadi kita ya ke Jogja, kemana ke tempat-tempat yang sekiranya kita menjadi vendornya. Meskipun nggak setiap hari ya, tapi paling nggak dalam waktu sebulan itu kita meluangkan waktu ketemu orang-orang baru, ketemu komunitas baru untuk ya karena kita bisnisnya B2B otomatis nggak hanya di medsos ya. Kalau jenengan kan retail ya, iya. cukup di media sosial selesai. Nggak, kalau saya itu ada grosir, ada retail. Iya. Cuma memang karena waktu itu modalnya masih cekak. Jadi untuk keliling-keliling itu nggak ada Mas budgetnya. Sekarang aja kayak sekarang ini mungkin keliling-keliling ya ada karena ya disambi dengan main gitu. Gitu. Jadi ya double-double lah kayak. Miras-miras. Iya gitu. Apa namanya? Terkait penjualan Mas. Terkait penjualan untuk awal-awal dulu gimana? Kok dari apa namanya kok sekarang jadi besar itu? Awal-awal dulu alhamdulillah ya dulu kita punya teman waktu itu ada PT Agrogrid Indo Berkah. Oh iya. Yang di Pak Herio ketua HPD DKI Lama. Saya pernah main ke sana juga. Di Probolinggo. Iya. Waktu itu guru saya lah ustadz saya itu punya jaringan ke sana. Nah, kita kan pemuda-pemuda pengangguran itu direkrut. Mas mau nggak supply ke Probolinggo terus nggak mudah modal ya, terus kita dimodali waktu itu 10 juta. Ya itu makanya sampai sekarang itu saya pengen usaha retail kayak Mas Wahyu ini ya. Tapi memang dari awal kita kan sudah B2B. Jadi kalau kata Mas Wahyu tadi B2B medeni. Kita itu wes makanan spot jantung. Iya kan, jadi bisnis B2B kalau saya pelajari di dunia ternak itu kan apa ya, resiko terbesarnya itu nggak dibayar Mas. Benar sekali. Ya, resiko terbesarnya juga dibayar, sehingga alangkah baiknya mungkin untuk peternak-peternak pemula lebih baik end user langsung ya Mas. Benar. End user langsung, apalagi kalau kapasitasnya masih kecil. Kalau seperti Mas Aringga ini karena udah terlanjur ya Mas. Terlanjur besar. Jadi harus besar. Iya, jadi kan kalau besar ya otomatis lebih banyak B2B-nya, meskipun tetap ada retail Mas. Iya. Dan memang sekarang itu saya kan kemarin pernah dapat ceramah ya, bukan ceramah apa ya, saran dari teman yang ownernya laskar buah di Bojonegoro itu buahnya ada 50 sabang. Jadi beliau mengatakan bahwa Mas usahakan punya bisnis yang dalam genggaman, artinya bisnis retail yang kita itu punya market sendiri, nggak menggantungkan ke market orang lain. Karena B2B itu kan kita secara otomatis bisnisnya nggak dalam genggaman kita, Mas. Benar. Dalam genggaman orang lain. Saya mesti kebayar kayak pelongo. Ya sama Mas, saya juga gitu. Tapi saya batasin. Jadi apa yang saya ibaratnya saya kirim dulu gitu, nanti bayar 1 bulan. Itu saya batasi nggak lebih dari 100 juta lah kayak gitu. Itu pun juga ada sisi apa ya? Ya pelan-pelan awalnya kes-kesan dulu. Kalau lama-lama udah ibaratnya udah lancar ya kita nyoba tempo kayak gitu. Yang penting amanah sih Mas. Ya. Benar. Kita dulu karena modal semangat ya. Target omset sekian. Target penjualan penting sekian. Mas, omset Mas. Penting nggak? Penting nggak penting. Yang penting itu cash. Yang penting itu cash ya pertama ya. Yang kedua profit, baru kayak omset ya. Ya setelah proses belajar lah. Makanya kita sekarang buka retail yaitu Assalam Mangtikoh. Itu ternyata
kalau dinikmati enak juga. Ternyata yang kayak teman-teman saya itu orang akikoh semua. Jadi yang selama ini nyuplai itu kalah untungnya dibandingkan pemain akikohnya. Iya. Oh, kita nyuplai misalnya 1000, mereka cuma 180 ekor, untungnya gede mereka. Jadi sebenarnya peluang usaha akikoh itu masih sangat lebar ya, Mas? Iya. Masih sangat lebar, cuma ya mungkin harus benar-benar ngecek lah daya beli masyarakatnya ini ya. Iya. Sama budayanya di sekitar sini. Oke. Kalau di ke depan tetap bisnis masa depan itu orang kan mager. Bener. Apalagi generasi pemuda kita kadang wedhus lanang wedok ora roh. Bahkan wedhus pun gak ngerti ya. Jadi bisnis masa depannya itu. Tapi ya nggak menutup kemungkinan di sini kan nggak hanya akikoh mateng ya teman-teman. Ya masih banyak. Apalagi kita di desa itu akikoh yang hidup, cari domba-domba besar yang harga 2 juta ke atas itu masih banyak di sini. Itu berarti orang-orang tua ya rata-rata. Orang-orang tua atau anaknya sing wedi wong tua. Jadi enggak, maksudnya kalau kebanyakan meskipun di desa sekarang juga sudah banyak kan orang tua ya mungkin dari akikoh matang itu selain simpel harganya juga murah. Sekarang sudah mulai shifting lah dari yang akikoh hidup menuju akikoh matang. Berarti ke depan itu alangkah baiknya kita jual paketan gitu ya? Ya, mempersiapkanlah dari sekarang, mempersiapkan mulai akikoh matang, pokoknya digarap lah, penting dari duit. Akikoh mentah, gak akikoh hidup lah. Nanti ya kasihan juga peternaknya kalau misalnya akikoh matang, iya. Akikoh matang kan udah jelek-jelek, lah udah gede-gede mau dibawa kemana? Lah iya benar. Sebenarnya yang menarik itu kalau saya pribadi ya kayak lihat itu enak jualan akikoh hidup Mas aslinya. Ya nggak sih? Karena orang-orang yang beli ke kandang itu pasti milih yang besar ya sih. Benar. Dibandingkan kalau yang hanya lihat di medsos, di WhatsApp, paket akikoh berapa tusuk itu kan kalau saya lihat itu rata-rata dombanya kecil ya. Benar. Dombanya kecil apalagi dan syarat, tapi syaratnya sudah Mas. Semoga gitulah. Kok ragu jadi kan? Nah, kan setiap orang masing-masing beda-beda. Ya apa namanya? Jadi ya kalau kita pelajari memang Mas Bayu ini Mas Aringga Bayu. Mas Aringga Bayu ini memang secara pengalamannya udah luar biasa karena dari 2014 ya. Kalau mulai jualannya 2011. 2011 sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Iya. Suwi. Itu suplainya kemana aja Mas? Kalau B2B loh ya. B2B kalau saat ini karena domba itu kan prinsipnya apalagi supplieran ya. Iya. Sekarang itu yang penting kita dapat barang murah. Kalau yang sekarang ini lebih banyak di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kalau tahun 2016 kan kita pernah menjadi raja ya Jawa Timur itu. Raja kambing Jawa Timur ini. Jadi Jawa Timur waktu itu posisi melimpah, terus marketnya itu terbatas waktu itu. Kita akhirnya suplai ke Jabodetabek. Mulai suplai besar itu ke Jabodetabek. Ya memanfaatkan momentum domba di Jawa Timur waktu itu kan murah-murahnya. Benar. 1000 dapat 3, 1000 dapat 4 gitu. Jawa Timur pernah merajai dan alhamdulillah semoga ke depan merajai lagi. Kan sekarang berkat programnya Dokter Wahyu ini program breeding gitu. Beranak pinak tahu banyak. Ya fakta sejarahnya kita pernah merajai di Jawa Timur ini, semoga nanti juga populasi domba di Jawa Timur itu juga nantinya merajai lagi. Benar. Ya berarti artinya mungkin sekarang udah nggak bisa suplai ke Jabodetabek lagi ya? Nanti atau hanya kurban aja? Kurban masih? Kurban tahun kemarin masih, tapi sedikit. Sedikit. Nggak ada 10%. Berarti kebanyakan di Jawa Timur? Di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kalau sekarang ini kayak bukan momen korban, itu yang paling banyak berarti ke akikoh. Kita lebih banyak ke kemitraan dan jagal sama akikoh. Sama nyuplai jagal juga Mas? Ya nyuplai kan kita gini, kemitraan itu kan
kita suplai bakalan ke teman-teman. Otomatis misalnya sebulan kita suplai 400, terus harapannya kan 400 tuh setelah 3 bulan dipanen. Nah itu kan hasil panennya itu kita kirim ke Jagal. Karena akikoh nggak pakai itu. Akikoh ini malah pakai yang langsung dari pasar gitu? Langsung dari pasar. Rata-rata kan kebanyakan di domba-domba periangan atau domba-domba kecil itu 15 sampai 22 itu kan sudah di atas 6 bulan kan. Gitu. Hasil fatteningnya rata-rata ke Jagal, ke sate, itu warung sate gitu. Warung sate itu yang paling banyak malah. Iya. Kalau program kemitraan tadi itu berarti bibitnya dari jenengan, pakannya dari jenengan juga. Kalau pakannya kita bebas. Tapi kalau mau kita suplai juga nggak apa-apa. Itu hanya wilayah Bojonegoro aja atau sampai luar Bojonegoro juga? Untuk saat ini baru Bojonegoro, Tuban, Lamongan. Karena kalau yang jauh-jauh belum maksimal ya, Mas. Soalnya peternak di Bojonegoro, Tuban, Lamongan itu juga banyak ya. Benar. Sebenarnya kalau ngomongin peternak itu buahnya ada yang baru, ada yang lama kandangnya kosong juga ada. Sebenarnya kan penggemukan itu pinter-pinter si supplier itu cari bakalan nggak sih Pak? Iya benar. Jadi memang tantangannya kita selama praktis sejak tahun 2019 sampai 2018 ya, 2018 sampai 2022 ini bakalannya. Kita bisnisnya itu tetap sama, supplier kambing domba. Cuma peta nyari bakalannya itu yang berbeda-beda. Pindah-pindah. Apalagi di era informasi saat ini ya, harganya kan hampir flat sama. Iya. Maunya kita itu ya di sana murah, di sini bisa dipindah gitu. Iya. Tapi ternyata kenyataannya saat ini ya harga bakalannya hampir sama, hampir merata lah. Kalau tahun lalu kita kulakannya itu ke Sumatera, ke Medan gitu. Alhamdulillah tahun ini di lingkup Bojonegoro, Tuban, Lamongan itu sudah mulai ada lagi. Jadi dari tahun ke tahun itu mulai 2018 itu peta kulaan Mas. Peta kulaannya itu pindah-pindah. 2018 itu kulaannya kita dari Jawa Barat. Terus 2019 itu dari Jawa Tengah, 2020 itu dari Jember Timuran, 2021 dari Medan, baru 2022 ini lokalan sini. Berarti nggak ambil jauh-jauh lagi. Iya, alhamdulillah. Semoga begini terus, tapi kayaknya nggak mungkin. Makanya saya juga berpikir, Mas, seperti yang gagasan sampean yang breeding itu. Dalam scale up bisnis peternakan itu ya otomatis kita harus bisa memproduksi ya. Salah satunya karena kita kan nggak ada produksi dari pabrik, sama naik ke pabrik itu enak ya. Iya enak, tinggal pesen. Nah ini produksinya dari domba-domba hidup ya, otomatis ya kita harus produksi sendiri. Untuk misalnya 30 ekor loh, kita butuh indukan berapa kalau mau produksi sendiri. Iya. Kalau di daerah Bojonegoro sini rata-rata itu untuk petani itu banyak yang peternak juga nggak sih? Petani ternak gitu ya. Kebanyakan gitu. Itu lebih ke sapi apa domba? Ke domba ya, kepemilikannya yaitu masih rata-rata 2-10 ekor tapi banyak gitu loh. Makanya meskipun nggak terkenal di YouTube tapi ya barangnya ada, berarti kan itu menandakan bahwa banyak peternak di sini yang punya 2-10 ekor itu. Dan rata-rata mereka kan jualnya ya jual karena itu mindsetnya masih mindset tabungan ya, kayak ketika butuh mereka ya dijual gitu. Jualnya ke pasar itu? Jual ke pasar, ke bakul-bakul terus dibawa ke pasar. Iya. Berarti ada rantai yang cukup panjang ya. Nggak apa-apa, yang penting rezekinya jalan semuanya. Iya benar kan. Kalau di petani itu kan ibaratnya pakannya gratis ya Pak ya. Gratis. Pakannya gratis, ambil di lahan. Jadi ya meskipun murah mungkin ya tetap untung lah ya. Kalau bagi kita ya untung. Kalau sampean semua beli pakannya ya nggak ada untung. Kecuali jualnya langsung ke end user ya. Tetap langsung ke Akiko. Gitu. Kalau dibuat B2B kayaknya rugi ya. Terkait pakan di sini Mas, kan ternaknya kan banyak ya. Jadi modelnya seperti apa? Konsep pakannya seperti apa? Kalau konsep pakan di kandang kami ini pakai complete feed. Complete feed. Iya, complete feed. Pakan campuran lah. Jadi ada sumber seratnya, karbohidrat, protein dan mineralnya. Mineral dan vitamin. Itu keringan, Mas. Kita pakai apa ya? Kalau dikatakan kering ya enggak. Jadi mamel lah, fermentasi, tapi ya fermentasinya enggak lama. Pokoknya
Sementing bau berubah. Karena fokusnya kandang trading teman-teman. Kalau yang di kandang kami penggemukan ya otomatis kita set sedemikian rupa, nggak mungkin kayak yang seperti di sini ini. Oh, berarti kalau penggemukan itu memang meskipun pakan komplit artinya tongnya banyak, Mas. Tongnya banyak. Dan kita penggemukannya pakannya pakan kering rata-rata. Oh, pakan kering malah. Pakan kering. Nggak yang fermentasi. Ya, ini kenapa kok fermentasi? Karena untuk meningkatkan palatabilitas. Oh, berarti kalau pakan kering palatabilitasnya masih kalah sama yang fermentasi. Iya. Jadi kan kalau kering tuh makannya kan nyimil-nyimil. Kalau ini kan bisa lep itu. Oh iya. Apalagi kalau jadikan bubur ya. Serok. Kayak alasan kedua kan kalau kering itu kan domba-domba di awal, apalagi kandang ini kan kandang trading ya. Kan debu kan otomatis cepat sakit mata. Sakit mata, masuk ke hidung. Iya, seperti itu. Bener sih, bener. Berarti lebih enak mamel gitu ya. Ya, mamel. Untuk ternak yang awal-awal baru datang diberikan mamel lebih enak. Kalau udah ibaratnya udah adaptasi dikasih kering. Gitu. Atau kita tergantung gini sih Mas. Misalnya dari awal kalau kita kasih fermentasi ya kita kasih fermentasi terus. Kalau memang dari kering ya dari awal kering kita kasih kering terus. Ya sih kebanyakan kalau tak lihat memang peternak-peternak besar seperti jenengan ini rata-rata pakannya mesti kering ya Mas? Iya, rata-rata lebih simpel. Iya, daripada ngarit ya Mas. Jarang ada peternakan besar, iya yang kelasnya untuk penggemukan gitu yang pakai hijauan itu masih jarang. Jadi mesti keringan semua ya. Iya, karena memang konsepnya kan bukan breeding ya Mas. Otomatis ya yang menurut kami para pelaku penggemukan maupun bisnis trading itu yang paling simpel, efektif dan efisien itu pakan kering. Kalau breeding kan jangka panjang ya otomatis kita harus mikir pakan yang low cost itu seperti apa. Low cost, yang low cost itu seperti apa sih Mas? Kalau breeding kan jenengan kan ibaratnya mungkin udah penggemukan udah, trading udah, breeding kan ya ada tuh. Ada. Sebenarnya kalau untuk konsep breeding menurut jenengan itu pakan yang kira-kira low cost terus juga mendukung untuk breeding itu yang seperti apa? Ini baru kira-kira ya, soalnya breeding terus. Kita ada breeding ya belum banyak teman-teman, ada baru 30-an ekor itu loh. Kalau saya lihat ya memang kan untuk menekan biaya pakan dan untuk menambah produksi susu atau apa ya, kan kita harus ada pakan yang sekiranya kita nggak beli. Kita tanam sendiri, otomatis kan yang bisa ditanam kan hijauan. Hijauan. Terus mungkin sorenya untuk mempermudah kita, karena saya lihat di teman-teman juga di kandang kemitraan kita kan ada kemitraan breeding. Kadang kalau dikasih hijauan toh itu ya kurang maksimal, otomatis butuh pakan penguat. Tetap ada pakan penguatnya. Tetap. Oh iya. Soalnya saya amati teman-teman sing nek pakane rumput tok, asumne kurus. Kesale. Kan saya punya prinsip itu Mas, ketika kita ngasih input yang baik kepada ternak kita, insya Allah lah mereka mau juragane sudah ngasih pakan yang baik, mereka nggak ngasih output yang baik bagi kita. Iya benar. Enggak Mas, kemarin saya itu main Mas, ke ada kandang di sini juga lah di Bojonegoro. Jadi memang di awal itu full pakan rumput aja. Nah, ternyata setelah dievaluasi banyak kambing-kambing yang kurus, sakit-sakitan, itu jumlah pakannya itu yang kurang. Jadi dia itu cuma ngasih makan sehari 2 kali. Nah, setelah ternaknya dikurangi kabeh karena ya itu tadi banyak yang kurus, banyak yang mati kan. Dikurangi, dipelajari, dievaluasi. Dia harus ngasih makan sehari 4 kali, Mas. Full hijauan. Itu gemuk-gemuk semua. Oh gitu ya? Gemuk-gemuk. Iya, jadi ya kalau saya pelajari memang rumput ini kan dia kadar airnya kan tinggi Mas. Kadar airnya sampai 80% kan. Lah itu teman-teman peternak itu seakan-akan ngasih banyak Mas. Blek seakan-akan ngasih banyak, dikasih 2 kali tok. Nah, banyak kambing itu yang masih embek-embek terus ya badannya masih cekung-cekung, nah itu nggak dikasih lagi. Sehingga lama-lama tambah ngedrop. Itu yang tak lihat. Jadi sebenarnya kalau konsepnya full hijauan sebenarnya masih bisa, cuma mungkin untuk yang kapasitasnya banyak atau nggak banyak pun juga sebaiknya memang ada pakan penguat. Jadi ketika ternak itu kondisinya agak ngedrop, kasih pakan penguat dikit, paling seminggu udah pulih. Kayak gitu yang tak lihat loh ya.
Soalnya kan kadang di peternak rakyat itu kan masih dicombor dedek, dicombor itu loh. Makanya gemuk. Jadi mungkin ya itu bener kata Mas Wahyu. Jadi kan pilihannya hijauannya harus full atau kasih penguat. Itu tinggal milih teman-teman. Iya. Malah kalau tak lihat di sini ada peluang itu rendeng kedelai, Mas. Rendeng kedelai. Sama apa? Sama rendeng kacang hijau. Rendeng kedelai, rendeng kacang hijau. Tapi ya lagi-lagi kan sudah didengar banyak tempat ya. Sama dulu kangkung kan. Kangkung itu waktu itu dulu kan kita bisa dapat 900, 1.300. Sekarang sudah dibombardir oleh Jogja. Jadi panen itu sudah di angka 2.000. Ini sama, rendeng kedelai pun kalau peternak Bojonegoro nggak nyimpan, ini sudah keluar kemana-mana, ke Jogja, terutama ke Jogja. Berarti kan artinya ada bakulnya tuh, Mas? Iya, ada bakulnya. Kalau nggak ada bakulnya nggak bakal sampai Jogja. Bener. Ya itu tadi limbah-limbah pertanian pun sebenarnya banyak sekali. Tinggal ya itu tadi ketika bahan pakan ini terlihat bagus, palatabilitasnya bagus, biasanya malah jadi lahan trading lahan jualan. Lahan jualan. Karena ini seksi ya, menarik sekali. Iya, menarik sekali. Bahkan sekarang ada tongkol jagung digiling itu, Mas. Itu juga laris. Laris di sini itu malah kita tongkol jagungnya diekspor ke daerah Pare, Mojokerto. luar Bojonegoro. Di Bojonegoro itu luar biasa ya. Jadi potensi rendeng kedelai, terus jagung di gunung-gunung itu melimpah ruah. Tongkol-tongkolnya itu malah yang kita sendiri kadang, apalagi yang nggak bisa proses sendiri itu kan jatuhnya lebih mahal. Benar. Kalau kita nggak punya mesin yang kapasitas besar, saya juga pernah giling tongkol itu. Wah, 3 kali, Mas. 3 kali. 3 kali gilingnya. Iya. Itu karena mesin giling kita kurang maksimal, otomatis malah nambah-nambah pekerjaan. Iya, nambah biaya. Biaya 700 dewe. Padahal tongkolnya gratis. Benar. Ini Mas, ada lagi sih, bentar ya, tak lihat dulu. Suka duka dalam peternak, Mas. Oke. Beternak ya. Iya. Suka duka dalam beternak, otomatis kan kita melihara yang hewan hidup ya, Mas. Nah itu terkadang kita, apalagi bisnis kita yang supplieran ya, trading kambing domba yang paling banyak, otomatis banyak mendatangkan domba-domba baru. Nah itu kan masih rawan-rawannya, masih rawan-rawannya, otomatis kematian di situ. Ya dukanya ya di kematian. Terus yang di bisnis trading dukanya yaitu seperti jenengan katakan tadi, gagal bayar seperti itu kan. Itu Masya Allah ya, saya pernah diskusi sama teman itu, Bib, waktu itu Habib Alwi, jadi Bib, ini bisnis kambing domba ini kan bisnis yang diberkahi, bisnis yang sejak zaman Nabi. Tapi kenapa kok di dalamnya itu banyak transaksi yang gak jelas, apalagi gagal bayar. Kan misalnya teman-temannya Mas Wahyu banyak juga kan dulu yang cus kirim sana, cus kirim sini. Akhirnya mereka gugur. Nah, dan saya alhamdulillah ya nggak ditakdir seperti itu. Alhamdulillah Masnya bisnisnya, tradingnya banyak. Alhamdulillah ya masih nyisa, meskipun sisa yang dibawa orang itu banyak juga. Kita kan alhamdulillah masih ada tanah, kandang, mobil, meskipun awal-awal kan kita modelnya 10 juta ya. Tapi alhamdulillah saya mensyukurinya di situ. Oh iya, benar. Daripada mulainya dari nol ya. Dari nol. 10 juta pun dipinjemi waktu itu. Dipinjemi. Kalau mikir uang yang dibawa orang ratusan juta, hampir setengah M itu ya ngeluh. Tapi ya saya kembalikan lagi. Dulu kita nggak punya apa-apa, alhamdulillah sekarang dikasih ini, yus alhamdulillah. Benar. Iya sih, memang kayak gitu ya. Kalau kita fokusnya di yang negatif tadi ya malah bubrah semua, Mas. Iya. Jadi ya lebih enak fokus di yang positif, terus dirubah bisnisnya dari B2B-nya yang beresiko pelan-pelan dijadikan retail semua. Kayaknya mengarah ke situ. Ya, soalnya tak lihat di sini ada Asanam Akika ini kok banyak banget dari Jombang, dari Tuban. Ya, saya niru Mas Wahyu ini. Dia punya pasukan reseller banyak, jadi kita buka banyak sekalian cabang gitu. Sekali buka langsung 7. Iya benar, ini targetnya apa? Se-Jawa Timur berapa
Berapa cabang Mas? Targetnya seluruh Jawa Timur. Jadi kita kemarin main ke Kediri ya, cocok ya Kediri buka. Iya, Kediri pasarnya juga bagus. Iya, Surabaya. Targetnya se-Jawa Timur. Ya kita masih cari pola lah. Dan insya Allah ini kok bisnis masa depan sing insya Allah sip. Bisa di autopilot ya? Bisa. Jadi kemarin saya diskusi sama Pak Yudi ya. Bisnis peternakan itu bisa disistemasi ora Dok? Pak terus gini. Yo nggak mudah itu. Tapi saya tanya teman-teman Akikoh, ini sistemasinya gimana? Wes gampang. Iya benar, kalau berarti ya itu tadi mungkin teman-teman yang entah peternak pemula atau yang udah lama peternak, coba dipikirkan untuk bermain di hilir ya Mas ya. Iya benar. Di hilir, karena hilir itu sangat-sangat seksi. Meskipun penjualan nggak bisa banyak, tapi secara margin kita bisa pegang dan bisa kendalikan juga lah seperti itu. Mungkin terakhir Mas, kata-kata untuk teman-teman semua, motivasi atau apalah. Teman-teman, jadi sejatinya kita proses hidup itu kan proses belajar ya, nggak ada yang nggak berproses. Saya dari dulu kenal Mas Wahyu sampai seperti ini, saya kira Mas Wahyu ini ya belajarnya ya luar biasa gitu. Sinau terus Mas. Jadi prosesnya ya terus belajar dari hari ke hari. Kita harus bertumbuh di spiritual kita, terus di keilmuan kita dan aksi kita. Spiritual kita apa ya, kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, karena sejatinya rezeki itu kan dari Allah. Kita hanya berserah pada Allah, terus kita pasrahkan semuanya itu pada Allah. Yang kedua, diimbangi dengan ilmu terus berkembang. Boleh jadi hari ini kita ilmu sekarang itu keren, tapi belum tentu tahun depan masih keren lagi. Terus yang ketiga, action masif ya. Kalau saya lihat teman-teman ini kan luar biasa ya action terus lah, karena kalau nggak diimbangi dengan action itu ya nggak ada apa-apanya. Seperti kisah Siti Hajar ya, dia berlari-lari kecil dari Safa dan ke Marwah. Dia lari-lari ke 7 kali, mengira di sana ada air, ternyata nggak ada. Mengira di sana ada air, ternyata nggak ada. Ternyata airnya di mana? Airnya di bawah kakinya Ismail. Nah itulah makanya kita perlu juga menata konsep spiritual kita. Boleh jadi ketika kita sudah ikhtiar ke sana kemari, ternyata yo rezekinya di bawah telapak kaki Ismail itu. Di bawah telapak kaki ibu ya. Rezekinya di situ. Mungkin ada sedikit ya konsep yang saya lakukan terus Mas. Jadi setiap kali ada hasil berapapun itu, saya pasti sisihkan itu untuk orang tua yang pertama. Terus sama juga ya untuk tim lah, untuk tim. Jadi bahasanya itu dikatakan mungkin zakat mal ya Mas. Zakat mal itu selalu saya sediakan rutin, maksudnya saya anggarkan rutin tiap bulan, dan ya alhamdulillah. Jadi teman-teman yang kerja di saya itu dapat, orang tuanya teman-teman juga dapat. Berarti ke orang tuanya Mas ya? Orang tuanya yang itu yang dikasih malah. Jadi semua orang tua yang ibaratnya anak-anaknya itu ikut sama saya, semuanya dapat. Nah, mungkin dari situ juga mungkin ada keberkahan juga dan bisa berkembang lah. Keren. Mungkin itu dulu sharing-sharing kita sama Mas Aringga. Semoga kedepannya Mas Aringga ini tambah gede dan bisa merangkul teman-teman, mungkin untuk peternak pemula juga yang berada di minimal di Bojonegoro ya Mas. Minimal di Bojonegoro. Ya itu saja dari saya. Buat teman-teman semua yang belum pernah nonton channel ini, bisa subscribe. Nah, bisa juga ikut di grup kami yang ada di WhatsApp. Supaya apa? Supaya tidak ketinggalan informasi. Karena kita insya Allah rutin untuk edukasi dan untuk julin kandang. Jadi kalau misalkan dari edukasi dan julin kandang teman-teman masih belum puas, silahkan teman-teman tanya di grup itu. Itu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.